Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di hari-hari terakhir ini, khususnya pasca meletusnya perang antara Palestina dengan Israel, banyak dibicarakan di media mengenai kutuk-mengutuk terhadap Israel. Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, Presiden kita, sepertinya banyak disorot, terutama oleh teman-teman pendeta yang sebelumnya sama-sama memfigurkan beliau. Karena katanya Pak Jokowi telah mengutuk Israel. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya merasa terpanggil untuk membagi pengetahuan saya mengenai bagaimana sebenarnya Alkitab berbicara tentang kutuk atau mengutuk itu, supaya kita lebih objektif menilai pernyataan-pernyataan orang terhadap Israel. Nah, saudara-saudara, saya ingin menjelaskan yang pertama mengenai pengertian kata kutuk. Nah, saudara, kata kutuk atau mengutuk dalam Alkitab tertulis sebanyak 29 kali. Untuk pertama kali, kata ini kita temukan dalam Kejadian 8 ayat 21 dan terakhir dalam Yakobus pasal 3 ayat 9. Pertama, mari kita lihat pengertian kutuk berdasarkan Kejadian pasal 8 ayat 21. Ayat ini berbunyi demikian: ketika Tuhan atau Yahweh mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan." Saudara, Kejadian 8 ayat 21 ini berkaitan dengan peristiwa ketika air bah pada zaman Nuh surut. Bahwa ketika itu, keluarga Nuh keluar dari bahtera dan mereka membangun sebuah mezbah untuk bersyukur kepada Tuhan, dan Nuh mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di atas mezbah. Lalu ayat ini saudara-saudara mencatat bahwa ketika Tuhan mencium aroma persembahan Nuh itu harum, maka Tuhan berjanji untuk tidak mengutuk bumi lagi dengan air bah. Saudara-saudara, dalam ayat ini kita membaca satu frase yang berbunyi, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia." Frase ini dalam bahasa Ibrani berbunyi demikian, "Ani lo akalel ot et ha adama hajot biklal ha adam." Saudara, secara harfiah frase ini dapat diterjemahkan demikian: "Aku tidak akan lagi mengumpulkan untuk mengutuk bumi ini karena manusia." Saudara, kata mengumpulkan di sini maksudnya adalah mengumpulkan air yang menjadi air bah. Kata mengutuk atau lekalel dalam frase ini sebenarnya berasal dari kata kalal yang merujuk pada pengertian hukuman. Jadi kalau dikatakan aku takkan mengutuk, ani lo osif lekalel, artinya bahwa aku, Tuhan, tidak akan mengutuk atau tidak akan menghukum bumi lagi dengan air bah. Jadi kata kutuk atau kata mengutuk dalam Kejadian 8 ayat 21 ini, saudara-saudara, sama artinya menghukum atau menghakimi. Yang kedua, mari kita lihat surat Yakobus pasal 3 ayat 9. Saudara-saudara, dalam Yakobus 3 ayat 9 dikatakan demikian, "Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah." Saudara, ayat ini konteksnya adalah berkaitan dengan ajaran Rasul Yakobus kepada umat Kristen yang mengalami penganiayaan pada waktu itu. Dalam ayat ini Rasul Yakobus menyatakan bahwa lidah manusia itu
memiliki dua fungsi secara verbal. Pertama, dapat digunakan untuk memuji Tuhan. Kedua, bisa digunakan untuk mengutuki sesama manusia. Ayat ini sebenarnya mengandung pesan agar orang Kristen berhati-hati menggunakan lidahnya. Tapi yang menarik di sini saudara-saudara, di Yakobus 3:9 ini, kata kutuk atau mengutuk menggunakan kata Yunani kata rastai, artinya mengucapkan kata-kata kutukan terhadap sesama manusia. Misalnya kalau kita mengatakan kamu atau kalian akan disambar petir, atau bangsamu akan hancur, atau bangsamu akan dilanda bencana, ini namanya kata-kata kutukan atau kata rastai. Jadi tidak hanya sekedar mengatakan terkutuklah engkau atau terkutuklah Israel misalnya. Tidak boleh hanya demikian. Tapi harus ada kalimat kutukan yang diucapkan, baru sah namanya kata rastai atau mengutuk. Ada satu contoh dalam Alkitab, yaitu dari Mazmur pasal 109 ayat 8-11, yang merupakan contoh pernyataan atau ucapan kutuk. Di Mazmur 109 ini ayat 8-11 dikatakan demikian. Biarlah umurmu berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain. Biarlah anak-anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda. Biarlah anak-anaknya mengembara dan tidak keruan dan mengemis dan dihalau dari reruntuhan rumahnya. Biarlah penagih hutang menyita segala kepunyaannya, dan orang-orang lain menjarah hasil jerih payahnya. Janganlah ada orang yang tetap menunjukkan kasihnya kepadanya, dan janganlah ada orang yang sayang kepada anak-anaknya yang menjadi yatim. Biarlah dilenyapkan keturunannya dan dihapuskan namanya dalam angkatan yang kemudian. Nah, saudara, Mazmur 109 ini merupakan sebuah doa dari pemazmur terhadap orang fasik. Dan kalimat-kalimat doa ini adalah contoh dari pernyataan kutukan. Dengan demikian, pengertian kutuk atau mengutuk di sini bukan menghukum atau menghakimi seperti dalam Kejadian 8 ayat 21, tetapi merupakan pernyataan doa agar keadaan buruk yang dinyatakan melalui ucapan bisa terjadi kepada orang lain atau sesama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutuk itu diartikan demikian. Kutuk artinya memberikan kutukan atau sumpah kepada seseorang atau melaknat, menghina, mencaci, atau mencela dengan keras, menyatakan bahwa seseorang atau sesuatu tidak layak, tidak baik, dan sebagainya. Jadi di sini saudara-saudara, kata mengutuk lebih bersifat verbal, yaitu kata-kata, pernyataan, bukan tindakan. Kalau dalam Alkitab, seperti yang saya jelaskan tadi, baik dari Kejadian 8 ayat 21 maupun dari Yakobus pasal 3:9, sifatnya verbal dan non-verbal. Artinya melalui kata-kata, tapi juga melalui tindakan. Meskipun bicara tentang kutuk dalam arti tindakan, itu adalah kewenangannya Tuhan sendiri. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan arti kutuk atau mengutuk, ya, baik dalam Alkitab maupun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua sekarang, mengapa orang Israel tidak boleh dikutuk? Apa istimewanya mereka? Nah, saudara-saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat beberapa fakta dari Alkitab. Saudara, menurut Alkitab, nenek moyang bangsa Israel itu adalah Abraham. Waktu Tuhan memanggil Abraham di Haran, Mesopotamia, dalam peta modern sekarang itu wilayah Timur Tengah, atau lebih tepatnya Tuhan memilih dan mengasingkan dia dari keluarganya dan dari antara orang-orang sejamannya untuk pergi ke suatu tempat, yaitu tanah Kanaan yang kemudian disebut sebagai tanah perjanjian. Pada waktu itu Tuhan atau Yahweh memberikan satu janji kepadanya,
Dan janji ini dapat kita baca di Kejadian pasal 12 ayat 1-3 dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, saudara-saudara, pada ayat 3 kita temukan satu janji Tuhan kepada Abraham, sekaligus sebagai jaminan bagi masa depannya dan masa depan keturunannya, yaitu bahwa Tuhan akan mengutuk orang-orang yang mengutuknya. Dalam bahasa Ibrani, ani akalel et ha mekalilim otcha. Artinya, dan mereka yang mengutuk engkau, aku akan mengutuk mereka dengan kutuk atau kemurkaan. Atau mereka yang melawan atau mencela engkau akan mendapatkan kutukan. Nah, saudara, kata akalel dan ha mekalilim di sini berasal dari kata kalal, sama seperti di Kejadian 8 ayat 21 tadi, artinya hukuman. Aku akan menghukum. Nah, saudara-saudara, lalu apa kaitan ini dengan bangsa Israel? Nah, kalau kita menelusuri Alkitab, dari Abraham lahirlah Ismail dan Ishak. Dan dari Ishak lahirlah Esau dan Yakub. Semua ini dicatat di dalam Alkitab kita. Kemudian Yakub diubah namanya oleh Tuhan menjadi Israel. Ini bisa kita baca dalam Kejadian pasal 32 ayat 27-38 dikatakan demikian. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Nah, saudara, dari sinilah awal munculnya nama Israel dalam Alkitab. Ini berkaitan dengan peristiwa pergulatan Yakub dengan seorang malaikat di seberang sungai Yabok. Israel dari bahasa Ibrani Yisrael, artinya Allah menang. Ini adalah nama baru bagi Yakub. Kemudian saudara-saudara, Alkitab mencatat bahwa dari Yakub ini lahirlah 12 suku Israel, yang kemudian menjadi suatu bangsa yang pada saat ini menduduki wilayah yang sedang disengketakan dan selalu saja menjadi pemicu perang antara Israel dan Palestina, yaitu tanah perjanjian yang dahulunya bernama Tanah Kanaan. Lalu rupanya, saudara-saudara, kepada Yakub juga telah dinyatakan suatu firman yang terkait dengan soal kutuk atau mengutuk, di mana pada waktu Israel atau Yakub diberkati oleh ayahnya Ishak, di dalam Kejadian pasal 27 ayat 29 dikatakan demikian. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Saudara, frase siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia dalam bahasa Ibraninya menggunakan kata arur miklalecha, artinya terkutuklah orang yang mengutukmu. Kata miklalecha di Kejadian 27-29 ini berasal dari kata kalal, sama seperti di Kejadian pasal 8 ayat 21 tadi, artinya menghukum dengan tindakan atau menghakimi dengan kata-kata. Jadi maknanya verbal dan non-verbal. Jadi saudara-saudara, berdasarkan dua ayat Alkitab inilah, yaitu Kejadian 12 ayat 3 dan Kejadian 27 ayat 29 yang mengaitkan
Abraham dengan Yakub kepada nama Israel dan keturunan mereka, pada akhirnya jika ditelusuri itulah bangsa Israel yang sekarang. Ini menjadi dasar teologi ya, dua ayat ini dalam keiman Kristen, bahwa siapa saja termasuk orang Kristen dilarang mengutuk Israel. Nah, saudara-saudara, salah satu bukti dalam Alkitab bahwa Israel dilarang dikutuk adalah kitab Bilangan 22 sampai dengan 24, yaitu ketika Bileam, salah seorang petenung dari Aram, diminta oleh Balak Raja Moab untuk mengutuk Israel, maka malaikat menghadang dia. Itu kira-kira. Jadi saudara-saudara, dengan ini semakin jelas kepada kita dasar Alkitab bahwa memang Israel itu tidak boleh dikutuk. Persoalannya sekarang terkait dengan pernyataan Pak Jokowi, presiden kita, yang katanya mengutuk Israel, dan itu disorot oleh teman-teman atau beberapa teman pendeta. Saudara-saudara, saya sudah berkali-kali mengulangi mendengar pidato Pak Jokowi tentang Israel melalui YouTube ya. Dan saya tidak mendengar bahwa beliau mengutuk Israel. Yang beliau kutuk adalah serangan Israel terhadap Palestina. Dia katakan, saya mengutuk serangan Israel terhadap Palestina. Dan menurut saya, mengutuk yang dimaksudkan oleh Presiden Jokowi di sini adalah mencela dengan keras serangan Israel terhadap Palestina. Dari sisi ini menurut saya Presiden Jokowi tidak salah. Hanya yang salah dan yang kita sesali ialah mengapa beliau hanya mengutuk serangan Israel dan tidak mengutuk serangan Hamas ya terhadap Israel. Ya, ini menjadi persoalan juga. Ya, tapi saudara-saudara, menurut saya soal kutuk mengutuk ini tidak perlu jadi polemik. Biarlah itu urusannya Tuhan, karena Tuhan yang mengatakan di dalam firman-Nya bahwa dilarang mengutuk Israel, atau dia akan mengutuk orang yang mengutuk Israel. Nah, sekali lagi, biarlah itu urusannya Tuhan, tak perlu kita urus. Yang penting menurut saya sebagai orang Kristen, jangan sekali-sekali kita mengutuk, sebab dalam kitab Roma pasal 12 ayat 14 dikatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, dan berkatilah dan jangan mengutuk. Nah, yang penting sekarang, mari kita sama-sama berdoa supaya terjadi perdamaian antara Israel dan Palestina. Dan bagi yang mampu, mari ulurkan tangan untuk memberi bantuan kemanusiaan bagi mereka yang menjadi korban akibat peperangan ini. Bahkan kita menghimbau PGI dan KWI agar mengkoordinir pengumpulan bantuan kemanusiaan dari gereja-gereja di Indonesia untuk masyarakat Israel dan Palestina. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.